iri dengkinya tersebut dalam perbuatan sihir atau santet. Rumaksa teka hayu luput ing lara luput bilahi kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Di kesempatan sore ini saya akan berbagi sedikit wawasan yang saya ketahui, yang saya dapatkan dari para sesepuh-sesepuh saya berkaitan dengan santet, teluh, sihir, dan seterusnya. Bahwasanya di zaman modern ini, walaupun seiring perkembangan zaman semakin modern, kita tidak bisa menghiraukan atau menganggap sepele tentang gangguan atau pernyataan jahat yang dikirim seseorang berupa santet, teluh, sihir, dan seterusnya. Dan untuk itu, marilah kita untuk senantiasa menjaga sikap perkataan kepada setiap orang dalam keseharian kita, agar kita tidak melukai perasaan, menyakiti hati orang lain, sehingga kita menuai balas dendam dari orang yang kita sakiti dalam bentuk santet atau sihir atau teluh dan sebagainya tersebut. Karena jika itu terjadi, tentu akan merepotkan hidup kita. Tetapi bila mana kita sudah berlaku dengan baik, berusaha tidak menyakiti seseorang, tetapi yang namanya hidup tetap aja ada pernyataan jahat atau tidak suka, yang mana orang tersebut melampiaskan rasa tidak sukanya atau iri dengkinya tersebut dalam perbuatan sihir atau santet. Jadi yang ingin saya sampaikan sore ini adalah cara untuk menangkalnya atau meminimalisirnya dengan cara yang sederhana. Bukan berarti ini mutlak bisa terhindar dari sihir, tetapi minimal bisa meminimalisir resiko dari terkenanya gangguan santet atau guna-guna. Yang pertama, kondisikan tempat tinggal kita dengan nuansa atau kehidupan yang religius. Jangan sampai rumah tempat tinggal kita sekeluarga sehari-hari hanya memikirkan duniawi atau tidak harmoni dan jauh dari pemikiran yang religius, sehingga tidak ada rahmat atau perlindungan Tuhan ke dalam tempat tinggal kita. Yang kedua, mungkin masih berkaitan dengan religius tadi, budayakan bersodakoh. Karena kita sepakat lintas agama manapun meyakini bahwa kekuatan sedekah atau berbagi rezeki manfaatnya sangat baik untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Nah, yang nomor 3, sesuai dengan tradisi kearifan lokal yang saya ketahui dari sesepuh-sesepuh saya, untuk menghindari atau meminimalisir serangan santet adalah dengan tidur di lantai. Karena lantai tersebut sebagai praktisi spiritual atau penganut kebatinan atau pengolah kebatinan diyakini adalah sumber ground bumi yang memiliki kekuatan negatif, sehingga dilogikakan santet tersebut adalah negatif yang datang akan menyerang tubuh kita. Tetapi bila tubuh kita berdekatan dengan energi negatif, maka negatif ketemu negatif akan bertolak. Seperti magnet
Bila mana medannya sama ditemukan utara dengan utara, tentu dia akan bertolak. Nah, seperti itulah. Ya, dengan cara kalau zaman sekarang ya pakailah kasur lantai atau yang bagus kloso kalau bahasa Jawa. Nanti akan saya beri gambar contohnya di akhir video. Terus yang berikutnya, sebagai saya orang Jawa yang memiliki kearifan lokal, juga meyakini tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan perantara untuk menangkal santet. Di antaranya adalah tumbuhan kelor, tumbuhan bambu kuning, bidara upas, dan lain-lainnya. Masih ada beberapa yang bisa kita ambil dari kearifan lokal budaya kita. Nah, syukur tumbuhan tersebut ditanam di 4 penjuru rumah tempat tinggal kita. Karena kita tidak tahu dari arah mana serangan santet tersebut masuk. Dan insya Allah bila ditanam 4 penjuru, ketika akan datang perencanaan jahat tersebut, tumbuhan yang kita yakini memiliki kekuatan positif tersebut akan meredam kekuatan negatif yang masuk. Dan biasanya akan dijumpai tanda-tanda bila kita ada serangan, tumbuhan tersebut perlahan-lahan akan mati mengering. Padahal kita cukup menyiramnya dan cukup pemupukannya yang baik, dan kita amati tidak mengalami penyakit apapun terhadap tumbuhan, tapi lambat-lambat dia akan mati dan kering. Biasanya dia sedang menetralisir atau santet tersebut mengenai dari tumbuhan yang kita tanam tadi. Nah, terus yang selanjutnya adalah dengan cara memegang atau mendekatkan diri kita dengan perantara kayu-kayu yang tidak disukai oleh hewan melata atau ular. Karena bagi penganut kebatinan meyakini makhluk-makhluk gaib yang jahat itu biasanya lebih menyukai menumpang atau menjelma dalam bentuk ular. Sehingga bisa kita simpulkan bila kita merawat atau memegang benda atau kayu yang tidak disukai ular, insya Allah melalui perantara tersebut kita akan dijauhkan atau diminimalisir serangan santet yang akan mengenai tubuh kita. Apa kayu tersebut? Ya, diantaranya bisa kayu setigi, bisa bambu kuning, atau bisa gali kelor, dan lain-lainnya. Syukur-syukur kayu tersebut sudah didoakan oleh tokoh atau pemuka agama yang kita yakini cocok dengan kita. Minta kepada Allah semoga doanya tersebut melalui perantara kayu tersebut bisa memberikan manfaat melindungi diri kita dari kejahatan sihir. Dan yang berikutnya juga, mungkin yang sehari-hari kita tanpa sadari, ini ada rahasia manfaat di balik hewan tersebut, yaitu diantaranya memelihara kucing di rumah kita atau memelihara ikan di dalam rumah kita. Karena diyakini kucing tersebut adalah hewan yang waskita atau sangat peka instingnya terhadap hal-hal black magic atau sihir. Bila mana pada saat sihir masuk dan di tempat tersebut ada kucing, insya Allah dia akan membadarkan atau menggugurkan sihir tersebut. Dan biasanya bila itu terjadi, kucing yang kita pelihara tersebut lambat waktu dia akan mati atau sakit. Yang mana padahal kita ketahui sebelumnya dia sehat-sehat saja. Nah, jika itu terjadi biasanya itu ada serangan sihir yang mengenai kucing tersebut. Atau ikan tersebut tanpa penyebab kadang-kadang terjadi lompat dari akuarium atau langsung mati.
itu biasanya ada serangan mendadak yang dimana akan berbelok mengenai hewan tersebut. Ya, salah satunya juga diantaranya adalah burung perkutut. Itu memiliki tuah menetralisir dari gangguan sihir. Begitu saudara-saudaraku. Dan yang berikutnya lagi adalah merang ketan hitam. Merang ketan hitam ini diyakini secara kearifan lokal suku Jawa dapat menetralisir gangguan sihir. Dan bila zaman dulu biasanya dikalungkan merangnya itu ke anak-anak agar terhindar dari gangguan sihir atau makhluk gaib yang jahat. Itu merang hitam. Dan yang selanjutnya adalah meminta benda atau apapun sarana perantara yang didoakan kepada praktisi atau ahli supranatural atau kepada pemuka agama yang kita yakini untuk didoakan agar benda tersebut memiliki tuah dapat memprotek dari kejahatan sihir yang akan menyerang kita. Nah, seperti itu. Entah itu air atau kulit hewan yang diraja atau kain yang diraja, tetap mintanya kepada Allah. Jadi di sini jangan sampai salah persepsi kita menuhankan benda-benda tersebut, tetapi benda-benda itu adalah hanya wasilah atau perantara. Selama kita hidup masih di dunia nyata, berarti kita memerlukan perantara yang nyata. Diibaratkan kita lapar, kita berdoa kepada Tuhan, ya perantara untuk mengenyangkannya adalah nasi dan lauk pauk dan air minum. Sehingga doanya sudah kita lakukan dan usaha nyatanya dan perantara nyatanya sudah kita adakan. Nah, sebagaimana benda-benda yang saya jelaskan tadi itu hanyalah perantara. Semuanya yang mengakibatkan, merubah atau mengkondisikan itu adalah semata-mata Tuhan yang Maha Kuasa atau Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara nyata yang kita adakan. Seperti itu. Ya, semoga sedikit uraian dari sekian banyak yang belum saya ketahui ini bisa menjadi manfaat bagi sedulur-sedulur semua. Dan bila memang ada manfaatnya, di dalam penyampaian saya ini adalah semata-mata datangnya dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila memang ada kekeliruan dalam penyampaian saya adalah semata-mata datangnya dari diri saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada saudara-saudara saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, 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 rahayu.